Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Ahmad Farhan Asoni di podcast STKIP Alikma Surabaya. Nah, kita masih melanjutkan obrolan kita yang kemarin nih bersama Mas Imadul Bilad. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kebersihan diri sendiri. Ya. Jadi kita kemarin membahas tentang bagaimana kita memulai kebersihan dari diri sendiri, lalu apa dampak untuk kebersihan diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masih dalam tema kebersihan, tapi dalam cakupan yang lebih luas, yaitu di lingkungan masyarakat maupun dunia. Nah, berbicara tentang lingkungan nih. Nah, lingkungan masyarakat kita sekarang tentunya di negara Indonesia dong ya. Dan ternyata ada salah satu kota di Indonesia yang ternyata itu memiliki tingkat polusi udara nomor 3 di dunia. Tertinggi, nomor 3 di dunia. Nah, salah satu kota itu adalah ibu kota kita, yaitu Jakarta. Nah, kira-kira menurut Imad nih, apa sih dampak polusi yang semakin meningkat nih, terutama bagi kebersihan dan kesehatan kita? Cukup kaget juga ya dengarnya peringkat 2 ya. Peringkat ya 2 atau 3. 2 atau 3 cukup tinggi ya itu, udah bagian polusi. Kalau baik-baik mungkin nggak apa-apa ini. Iya, polusi. Nah, kalau dampaknya untuk kesehatan ya, menurut saya pribadi mungkin lebih ke kesehatan. Dampak polusi mungkin lebih ke kesehatan ya. Of course dari saluran pernafasan kita, karena untuk hidup pasti kita pakai pernafasan ya. Karena sekarang juga lagi marak teman-teman juga di STKIP. Saya sering lihat ya banyak yang terkena saluran pernapasan akut gitu kan gitu. Tapi ya karena mengingat kita juga sudah bersih ya, sudah cukup bersih lingkungan kita, jadi untuk masyarakat sendiri mungkin lebih harus berhati-hati lagi. Nah, tapi untuk dampaknya ya tetap harus dijaga ya, untuk mewaspadai lagi dampak. Tapi untuk dampak terlebih luasnya, lebih spesifiknya kesehatan sih. Untuk kesehatan tuh udah banyak dari pernapasan, kanker, reproduksi juga bisa loh. Gitu. Berarti memang dampaknya memang bukan hanya dampak kecil saja ya, tapi juga dampak yang akut juga bisa terjadi gitu ya. Karena yang kecil-kecil terus jadi gede kan. Oh iya benar, ditumpuk terus akhirnya jadi parah gitu ya. Benar. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini kita butuh nih sosok negara yang bisa kita jadikan contoh gitu. Oh ternyata ini loh negara yang paling bersih, ini negara yang paling sehat, sehingga kebiasaan mereka tuh bisa kita contoh. Nah, Mas Imad tahu nggak sih negara tersehat di dunia itu apa gitu, dan kebiasaannya tuh apa yang mereka lakukan sehingga menjadi negara terbersih? Kalau negara tersehat ya, saya pernah baca ya dari CNN ya, dari CNN itu negara tersehat yang pertama itu Denmark. Nah, Denmark, saya juga mikirnya awalnya Jepang atau apa di Singapura ya, tapi ternyata Denmark ya teman-teman. Jadi Denmark itu bukan salah satu, emang negara pertama yang menduduki peringkat terbersih. Nah, kalau untuk kebiasaan mungkin kurang lebih sama ya, kebiasaannya mungkin sama, cuman dari pemerintahnya yang pintar-pintar ngolah limbah, pintar-pintar ngolah sumber daya, jadi bisa masyarakatnya juga mengikut gitu. Ya. Memang kalau misal di Indonesia ini untuk polusi yang paling urgent ya untuk diolah itu sampah kan sebenarnya. Sampah. Banyaknya sampah, entah itu sampah industri, entah sampah rumah tangga, sehingga banyak sekali bencana-bencana atau penyakit-penyakit yang itu timbul dari sampah itu tadi. Ya. Jadi memang pengolahan sampah ya yang termasuk di Indonesia itu yang perlu kita tingkatkan lagi ya, sehingga kita bisa seenggaknya mengurangi polusi dulu, baru nanti kita beranjak ke negara yang mungkin bisa bersih gitu secara keseluruhan. Nah tadi kita sudah bahas tentang polusi ya, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, menurut Imad sendiri itu gimana sih pentingnya kita menjaga kesehatan tuh? Pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan terutama. Kalau pentingnya menjaga kesehatan, menurut saya ada 2 ya. Pertama itu dari kekayaan sumber daya alam. Nah, jadi kalau semisal lingkungan kita sehat, nah seperti air kan gampang tercemar, dan itu salah satu hal pokok dalam kehidupan kita. Jadi kalau udah air sendiri yang udah tercemar, aduh bahaya banget nih Mas Afan. Nah, kedua itu dari tanah yang subur.
kalau tanah kita udah nggak subur karena tercemar dari sampah tadi ya, sampah dan lain-lain, itu udah bisa mengurangi oksigen, mengurangi polusi-polusi gitu. Jadi yang pertama dari sumber daya alam, kedua yaitu dari kesehatan sendiri. Nah, kesehatan sendiri of course, karena lingkungan kita udah cukup rawan ya, jadi pentingnya untuk menjaga kesehatan kita. Oke. Jadi yang pertama tadi kita penting untuk menjaga kualitas ya, Yes, sumber daya kualitas alam sumber kita daya. sendiri, entah itu dari tumbuhan, dari hewan, entah dari air yang mungkin tuh pokok Ya, sekali pokok untuk banget kita malah. gitu. Nah, selain lingkungan juga diri sendiri juga perlu dijaga gitu ya, seperti tidak merokok ya kan, lalu mungkin membersihkan rumah secara teratur gitu, sehingga bersih itu jadi sesuatu yang indah gitu ya, jadi sesuatu yang kita butuhkan gitu. Yes. Di kehidupan sehari-hari. Nah, STKIP sendiri ini kan sebagai kampus keguruan nih. Nah, kira-kira Imad punya nggak sih masukan untuk guru-guru di luar sana, untuk kiranya apa sih peran guru gitu untuk menjaga lingkungan? Oke, peran guru untuk menjaga lingkungan, karena kita berinteraksi dengan siswa ya. Sebagai seorang guru dalam pembelajaran itu kita perlu yang pertama memberikan pengetahuan, baik itu diintegrasikan ke dalam kurikulum, diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran, nah seperti itu. Jadi pertama itu kita harus mengintegrasikan cara atau step-step yang dilakukan untuk menjaga lingkungan ke dalam pembelajaran. Nah, kedua itu kita sebagai guru memberikan contoh kepada siswa-siswa kita bagaimana menjaga lingkungan. Jadi yang basic-basic benar aja, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuat polusi yang sekiranya sangat berdampak ya gitu. Nah, terus yang ketiga itu kita praktik bersama siswa. Jadi bukan cuma ngasih contoh, kita harus buat teori doang, tapi harus praktik juga bersama siswa. Jadi harus secara langsung kita sebagai guru mengajak siswa-siswa untuk terjun langsung menjaga lingkungan. Gimana sih caranya menjaga lingkungan gitu? Benar-benar. Berarti memang pentingnya edukasi ya, edukasi untuk siswa supaya mereka tuh paham gitu bagaimana kriteria lingkungan yang bersih gitu, bagaimana cara membersihkan mungkin sampah di sekitar sekolah dan lain sebagainya, sehingga bersih itu memang jadi kebiasaan gitu tadi. Ya, benar banget Mas. Ya memang kita pernah mendengar gitu ya, ada yang bilang berani kotor itu baik gitu kan. Nah itu tapi mungkin kita bisa ubah gitu ya, menjadi berani bersih itu keren gitu ya. Jadi berani bersih itu keren. Kita bareng-bareng ya ke kamera ya. Oke. 1, 2, 3. Berani bersih itu keren. Ya, itu mungkin teman-teman sedikit obrolan kita pada hari ini mengenai tentang kebersihan lingkungan. Simak terus video-video kami yang ada di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.